Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para subscriber dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin menindaklanjuti tentang berbagi materi mengenai 4 nafsu yang ada dalam diri, dan ini nafsu yang kedua yang disebut mutmainah. Di mana tempatnya, apa kegembarannya, simak videonya baik-baik, jangan di skip atau jangan dilompat-lompat agar tidak gagal paham. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mohon dukungan partisipasinya agar channel ini dapat berkembang. Silahkan di subscribe ataupun like, dan jangan lupa tombol loncengnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Para penonton yang budiman dimanapun berada, ini merupakan pembahasan mengenai 4 nafsu dalam diri bagian yang kedua, yaitu diberi nama mutmainah yang berwarna putih. Di video sebelumnya sudah dikupas mengenai nafsu yang pertama yang berwarna hitam yang disebut luamah. Ini yang kedua mutmainah. Nanti di video berikutnya yang ketiga yaitu Sofia, dan di video yang berikutnya lagi yang diberi nama amarah. Jadi simak baik-baik supaya tidak gagal paham. Nafsu mutmainah yaitu yang berasal dari lafaz Muhammad mim ha mim dal, ini adalah dari huruf H atau huruf yang keduanya, memancarkan cahaya warna putih, menjadikan sebuah aci air dan hawanya keluar melalui mata. Perwujudannya adalah raja jin. Nafsu mutmainah bertempat di jantung. Makanya ada juga yang sholatnya di sini, yaitu nggak apa-apa sih, bebas, silahkan saja. Kemudian nafsu mutmainah ini tugasnya adalah menjaga jiwa dan raga, lahir dan batin kita. Lalu kegemarannya apa? Kegemaran nafsu mutmainah yang pertama, menyukai tentang ilmu-ilmu kedikjayaan, ilmu-ilmu kesaktian. Lalu menyukai mantra-mantra
menyukai ajimat-ajimat, menyukai ilmu-ilmu hitam, ilmu santet, ilmu teluh, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Kemudian nafsu mutmainah selalu mengajak untuk bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan, agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegemaran lainnya, sangat suka sekali dengan ramalan-ramalan, ilmu hitung, sangat suka sekali berdukun, dan suka mengajak bersekutu dengan siluman-siluman untuk mencari kekayaan, pesugihan. Misalnya menjadi babi ngepet, menjadi apalah banyak siluman-siluman. Itulah kegemarannya si mutmainah. Dan suka untuk mencari ketenaran diri, selalu terobsesi, selalu mencari sensasi agar dirinya lebih dikenal, agar dirinya terkenal seolah-olah sejagat itu dialah yang paling hebat, dialah yang paling kuat, dialah yang paling gagah, dialah yang paling sakti, dialah yang paling ganteng atau paling cantik, dialah yang paling hebat, pokoknya serba paling lah. Jadi nafsu mutmainah ini selalu mengajak kepada kita agar kita itu menjadi orang nomor satu di dunia, terkenal kemana-mana. Jadi setiap tindakan apapun bentuknya, tetap ujung-ujungnya adalah riya. Apapun yang dilakukannya itu bukan karena keikhlasan, tapi karena ada tujuan supaya disebut orang hebat. Ya intinya nafsu mutmainah ini selalu mengajak kita untuk menjadi orang tenar, untuk menjadi orang nomor satu di dunia. Makanya selalu berupaya berbagai cara agar kita itu meraih apa yang disebut gelar kehebatan. Jadi dalam segala bidang itu inginnya nomor satu, tapi bukan dengan upaya yang alamiah, bukan dengan prestasi. Dilakukannya itu justru dengan curang, dengan berbagai macam muslihat, berbagai macam cara agar tergapai apa yang diinginkannya. Itulah nafsu mutmainah. Jadi selalu dirinya mencari, selalu dirinya usaha, selalu dirinya berupaya untuk menggapai apa yang diinginkan di segala bidang. Si mutmainah ini selalu mengajak kita untuk mendapatkan sensasi, untuk mendapatkan ketenaran. Orang kaya karena kerja keras, karena rajin menabung, yaitu wajar. Ini dia kayanya itu karena kerjasama dengan babi ngepet, dengan apalah lah, banyak siluman-siluman. Itulah yang tidak benar ya. Kenapa Allah hanya memanggil nafsu mutmainah? Allah berfirman, wahai nafsu mutmainah, kembalilah engkau ke dalam pelukanku dengan jiwa yang tenang. Masukilah surgaku. Nah, di sini kenapa hanya si mutmainah saja yang dipanggil? Padahal nafsu ada 4. Kenapa enggak semuanya? Atau kenapa enggak yang lain? Jadi yang pertama, dosa apa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dosa musyrik.
Jadi ketika orang berkolaborasi, bekerja sama dengan makhluk selain Allah, maka itu dikatakan musyrik. Nah, di sini ditekankan bahwa kita suruh kembali fokus, kembali beriman, hanya segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi supaya kita tidak nyebur, tidak terjebak oleh iming-iming, oleh hasutan-hasutan dari setan. Makanya segala sesuatunya kita harus niat, harus ikhlas karena Allah semata-mata. Jadi jangan kita mengikuti nafsu dalam diri untuk menggapai sebuah prestasi supaya mendapatkan ketenaran, melakukan berbagai cara sekalipun itu diharamkan oleh agama. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu. Toh segala sesuatu yang sudah kita raih di dunia ini, baik prestasi, jabatan, pangkat, titel, harta benda yang sebegitu banyak berlimpah pun akan kita tinggalkan, karena itu semua tidak akan menolong kita di alam barzah. Nah, jadi yang hanya menolong kita di alam barzah tiada lain dan tiada bukan kecuali amal ibadah kebaikan kita, cahaya nur ataupun ilmu yang akan menerangi kita. Makanya dari sekarang marilah kita kembali kepada jalan Allah, kita cari ridhonya, kita lakukan yang ikhlas tanpa pamrih. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Demikian uraian singkat mengenai nafsu mutmainah. Ya, saya mohon maaf, bukan berarti menggurui. Di sini saya hanya berbagi ya kepada siapa saja. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di bagian ketiga, yaitu kita akan ngebahas tentang si kuning atau disebut Sufiyah. Sampai jumpa kembali.